Oke, kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar mengenai masih pada barisan dan deret. Oke, nah ini kita akan belajar mengenai penerapan aplikasi barisan dan deret pada kehidupan ya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret ada berapa ya? Itu adalah pertumbuhan dan peluruhan atau dia penyusutan ya, biasanya pada nilai barang. Oke, terus bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas. Kita ke yang pertama untuk pertumbuhan dan peluruhan. Oke, pertumbuhan dan peluruhan itu adalah dengan menggunakan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Oke. Nah, untuk pertumbuhan kita gunakan rasionya itu adalah 1 ditambah I ya. Sedangkan untuk penyusutan rasionya adalah 1 dikurangi I. Dengan I adalah besar pertumbuhan atau peluruhan. Oke. Kita lihat ke contohnya. Nah, ini. Suatu kota mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun berdasarkan sensus penduduk 2010, terdapat 900 jiwa. Maka tentukan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2007. Oke, di sini sudah terlihat ya jawabannya. Kita mulai dari urutan pertama atau A itu sama dengan 900 jiwa, yaitu pada tahun 2010. Oke. I-nya adalah 2% atau pertumbuhannya ya, besar perubahan pertumbuhannya 2% per tahun, yaitu kita ubah ke bentuk desimal sehingga menjadi 0,02. Oke. Sehingga tadi kan kita sudah tahu bahwa R atau rasio pada pertumbuhan itu adalah 1 ditambah I, sehingga rasionya adalah 1 ditambah 0,02 atau sama dengan 1,02. Nah, N-nya berapa? Oke, dari 2010 ke 2017 itu adalah 8 tahun ya. Maka kita cari ya, berapa jumlah penduduk dalam tahun ke-8 ya, atau U8 di sini adalah A dikali R pangkat 8 min 1 itu sama dengan 7 ya. Sehingga U8 itu 900.000 jiwa dikali 1,02 pangkat 7. Nah, kita menggunakan bantuan kalkulator sehingga jumlah penduduk pada tahun 2007 itu berjumlah pada tahun 2017 itu berjumlah 1.033.817 jiwa. Semoga paham ya. Kita lanjutkan untuk soal peluruhan atau penyusutan. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu mengenai penyusutan atau peluruhan ya. Oke, sebuah mobil dengan harga 30 juta tiap-tiap tahunnya ditaksir harganya menyusut sebanyak 10%. Nah, berapa harga mobil setelah 4 tahun ya? Di sini kita akan coba menjawab dengan 2 rumus yang kelihatannya berbeda padahal itu sama ya nilainya. Oke, kita coba ke yang pertama, itu memakai rumus MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. Oke, dengan M-nya adalah 30 juta atau modal awal ya, atau nilai awalnya. Penyusutannya I 10% sehingga 0,1. Lama waktunya adalah 4 tahun. Oke, sehingga didapat M4 sama dengan 30 juta dikali 1 dikurangi 0,1 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 30 juta dikali 0,9 pangkat 4 atau 30 juta dikali 0,6561. Sehingga hasil akhirnya adalah 19.683.000 rupiah. Nah, ini mungkin
ada sedikit ini ya di bawahnya. Pada kesimpulannya adalah ada angka 2 ya setelah koma 00, itu seharusnya tidak ada. Oke, kita coba memakai rumus U N A kali R pangkat N min 1 ya. Sedikit berbeda itu, kita kalau di yang sebelumnya M-nya itu tidak dihitung, dia urutan pertama ya. Nah, sehingga ketika dia pakai barisan geometri, modal awal atau nilai awalnya itu kita tulis sebagai U1 atau sama dengan A. A-nya adalah 30 juta, I-nya 10% atau 0,1, sehingga rasionya itu adalah 1 dikurangi 0,1 atau sama dengan 0,9. Oke, dengan menggunakan rumus yaitu pada saat harga tahun pertama kan 30 juta ya, setelah 4 tahun kemudian berarti itu adalah tahun ke-5, maka UN-nya itu adalah U5, sehingga sama dengan A-nya 30 juta dikali rasionya tadi adalah 0,9 dipangkatkan 4 karena 5 dikurangi 1. Oke, sehingga U5 itu 30 juta dikali 0,6561 dan hasil akhirnya adalah 19.683.000. Sama ya dengan yang sebelah kiri. Oke. Selanjutnya, oke, ini adalah mengenai tabungan ya. Ini adalah tentang bunga tunggal. Oke, misalkan seseorang menabung dengan modal awal M, suatu bank memberikan bunga tunggal sebanyak I% ya. I-nya berapa persen per tahun? Oke, maka modal akhirnya adalah selama N bulan adalah MN sama dengan M dikali 1 ditambah I kali N ya. Banyaknya bulan. Oke, kita coba penerapannya ya. Seseorang menabung di bank dengan modal awal adalah 1 juta ya. Tabungan awalnya itu 1 juta dengan bunga tunggal. Oke, selama 3 tahun 4 bulan. Sebesar 15% per tahun. Maka tabungan akhir adalah bunga per tahunnya adalah 15%. Maka bunga per bulannya kita dibagi 12 ya, dari 15% dibagi 12 itu sekitar 1,25% per bulan. Atau kalau kita desimalkan menjadi 0,0125. Oke, maka besar tabungan setelah 3 tahun 4 bulan, atau kita konversi semuanya ke dalam bulan sehingga didapat 36 bulan ditambah 4 bulan ya, sehingga hasilnya adalah 40 bulan. Oke, kita masukkan ke dalam rumus MN sama dengan M dikali 1 ditambah I kali N. Oke, N-nya itu berarti 40 bulan ya. M-nya modal awal atau tabungan awal, I-nya adalah 0,0125. Kita masukkan semuanya, kita proses sehingga M40 karena N-nya 40 ya, 40 bulan. Sehingga didapat M40 itu 1 juta dikali 1 tambah 0,5. Hasil perkalian tadi 0,0125 kali 40. Oke, sehingga didapat 1 juta dikali 1,5 itu adalah 1.500.000 rupiah. Maka besar tabungan akhir seseorang tersebut adalah 1.500.000 rupiah ya, selama 40 bulan. Oke, tentunya di sini tidak dicantumkan ya administrasi bank atau potongan-potongan lainnya. Ini hanya murni kita perhitungan bunga tunggalnya ya. Oke, untuk selanjutnya itu kita ke bunga majemuk. Oke. Nah, misalkan seseorang menabung dengan modal awal adalah M, maka bank memberikan bunga majemuk I sama dengan berapa persen ya per tahun, maka modal akhir selama N bulan adalah MN sama dengan M dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Oke, kita ke contoh penerapannya, latihan soal ya.
Oke, seseorang menabung di bank dengan modal 1 juta. Oke, dengan bunga majemuk 3 tahun. Sebenarnya kayak tadi ya ini soalnya, cuma dia perbedaannya ada pada bunga majemuk. Oke, kalau tadi bunga tunggal, ini adalah bunga majemuk. Terus lamanya juga sama ya, 3 tahun 4 bulan. Oke, hanya di sini perbedaannya ada di bunga majemuk. Oke. Persentasenya sama, tadi 15% per tahun juga. Oke. Sehingga besar tabungan akhirnya kita hitung ya. Bunga per tahun 15%, maka bunga per bulannya 1,25%, atau kita konversi ke bentuk desimal adalah 0,0125. Maka besar tabungan setelah 3 tahun 4 bulan atau 40 bulan adalah MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat I dipangkatkan N. Oke, sehingga M40 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,0125 dipangkatkan 40, sehingga didapat 1 juta dikali 1,0125 pangkat 40. Kita memakai bantuan kalkulator ya, karena lumayan desimalnya ada 4 ya di belakang koma, sehingga oke, hasil akhirnya dengan perhitungan kalkulator tadi adalah M40 sama dengan 1.643.600 rupiah ya. Tabungan akhir setelah 4 bulan adalah 1.643.600 rupiah. Oke, ini yang terakhir ya, adalah mengenai anuitas. Nah, ini sangat berkaitan erat ya dengan kehidupan kita, karena biasanya kita sering meminjam uang ya, baik itu ke bank atau leasing ya dan sebagainya. Oke, di sini di soal ada sedikit typo ya. Jika seseorang meminjam ya sejumlah uang dari bank, maka ia harus membayar angsuran tiap periode, bisa tahunan atau bulanan atau bahkan per minggu kalau dia koperasi ya, sejumlah uang yang besarnya tetap. Oke, maka besarnya angsuran tersebut disebut anuitas. Nah, dengan rumus anuitas itu sama dengan N dikali 1 dibagi sigma dari N sama dengan 1 sampai P untuk N tambah I dipangkatkan negatif N. Sedangkan rumus untuk menentukan angsuran adalah A K plus 1 itu sama dengan A1 dikali 1 ditambah I dipangkatkan K. Kita coba ke penerapannya ya. Contoh soalnya. Oke, di sini kita ada soal suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Oke, jika pembayaran anuitas dibulatin ke atas dalam ratusan ribu, maka tentukan besar nilai anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa M atau modal pinjamannya adalah 10 juta. Sedangkan bunganya atau I sama dengan 12% per tahun, sehingga kita konversi menjadi bentuk desimal menjadi 0,12 per tahun. Dan N adalah 8, karena 8 tahun. Oke, sehingga nilai anuitasnya adalah M dikali I dibagi 1 kurangi I tambah 1 pangkat min N, sehingga 1 juta 10 juta dikali 0,12 dibagi dengan 1 dikurangi 1 tambah 0,12 itu kan 1,12 ya, dipangkatkan min 8, sehingga didapat 1.200.000 dibagi 1 dikurangi 0,4038832228. Nah, sehingga hasil anuitasnya adalah 2.013.028,41 rupiah. Oke, karena ini dibulat
dinaikkan ke atas menjadi ratusan ribu, sehingga anuitasnya adalah sekitar 2.100.000 rupiah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.